求生不得，就让你这小子知道。好快！此处有何特别？你知道阿娇死之前说什么吗？风魔血，不可让他得手。空指，第三式。 Kali ini kita bakal melanjutkan Tongho yang kemarin yaitu Stellar Transformation untuk season 5-nya episode 6 Season 10 guys. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat Qinyu dan teman-temannya yang sudah sampai di bintang Hidden Emperor. Mereka pun langsung bergegas menemui Meng Hong guys. Setelah sampai, Meng Hong mengatakan kalau memang ada praktisi klan kera yang naik ke alam atas. Dan kemungkinan itu adalah Hou Fei. Tapi sekarang praktisi dari klan kera itu adalah anak kesayangan dari Kaisar Kera Agung guys. Dia pun tidak lupa menanyakan soal klan burung untuk mendapatkan informasi soal Xiao Hei. Namun Meng Hong mengatakan kalau dia tidak pernah mendengar soal binatang suci unik yang naik dari klan burung. Jun Luoyu juga mengatakan kalau dalam 200 tahun terakhir hanya cuma satu binatang suci tingkat transgender dari klan burung yang muncul, yaitu Zhong Cui guys, bukan Xiao Hei. Jadi ada kemungkinan itu bukan Xiao Hei nih. Setelah itu Qinyu pun berlatih kembali untuk meningkatkan kekuatan dan akhirnya dia berhasil menerobos lapisan kedua jiwa bumi. Dia pun mulai menyerap semua jiwa para immortal yang sudah dia kumpulkan sedari dulu guys, yang dimana itu membuat dunia mulai bergetar. Para kaisar juga menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Setelah itu dia juga memasuki harta milik Paman Lan. Di sana dia bertemu dengannya dan sang paman juga menjelaskan kalau ini adalah tempat pelatihan Hou Fei serta si Xiao Hei dulunya guys. Tidak lama dari itu Paman Lan pun menghilang dan Li Er muncul di belakangnya. Li Er sangat senang karena si Qinyu yang berlatih begitu keras. Dia sampai memberikan kecupan manis ke pipinya Qinyu sebagai hadiah latihan kerasnya guys. Tapi tidak lama dari itu dia pun pergi dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Singkat cerita kita diperlihatkan sama Sui yang sekarang sedang bergegas menuju ke bintang Hidden Emperor. Di sisi lain juga kita diperlihatkan si Loi yang sedang berziarah ke makam wanitanya guys. Di part kemarin kan dia udah ngeceritain wanitanya udah meninggoy. Melihat Loi yang kunjung terus murung tidak bersemangat, si Chiang Yan pun merasa tidak enak. Dia segera pergi keluar dari sana guys. Tapi saat si Loi sedang asik galau, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang luar biasa dari suatu tempat. Yang dimana itu membuat Loi langsung bergegas melihat apakah yang sudah terjadi. Chiang Yan melihat tindakan si Loi pun auto bingung dong dan segera ikut menyusul guys. Ternyata di sisi lain, Sui sudah sampai di bintang Hidden Emperor. Dia ternyata juga sudah menemukan keberadaannya Qinyu guys. Wow, cepat sekali. Tanpa basa-basi dia segera mengeluarkan kekuatannya dan pertempuran dimulai. Baru muncul langsung berantem aja nih, ngeri nih orang asli. Tapi karena Sui terlalu kuat, Qinyu pun terkena serangan darinya guys. Untungnya Qinyu menggunakan armor legendarisnya untuk menahan serangan itu. Jadi dia tidak terlalu berefek terkena langsung dari serangannya. Sui pun langsung maju kembali dan menyerang, sehingga pertempuran pun berlanjut. Tapi tetap saja guys, Sui itu terlalu kuat buat si Qinyu. Dia sampai mengeluarkan senjata immortalnya dan menghajar Qinyu. Sui sedikit bingung karena jiwa Qinyu kok belum kunjung hancur ya setelah terkena serangannya. Padahal kan serangannya itu bukan main, kuat sekali. Jadi dia menduga kalau si Qinyu jiwanya sudah mencapai alam kaisar abadi.
Aneh juga sih, apa jangan-jangan ini bukan tubuh aslinya si Qingyi melainkan tubuhnya Lan Feng yang diberikan teknik transformasi guys, bisa jadi. Namun itu tidak membuat Sui gentar dan mulai menyerang kembali. Di sisi lain, Lin Lin itu sedang memperhatikan Qingyi yang bertaruh dengan Sui dengan sang kakek. Di sini dia meminta bantuan sang kakek untuk menyelamatkan Qingyi yang dihajar habis-habisan guys. Tapi si kakek menenangkannya dan mengatakan kalau Wu Ming dan Luo Yu akan segera sampai di sana dan membantu. Singkat cerita, Qingyi pun terpojok karena Sui yang terlalu kuat. Tanpa basa-basi, Sui pun langsung mengeluarkan tekniknya dan ingin membantai Qingyi. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menahan teknik itu guys. Yang ternyata itu adalah Babang Luo Yu. Mantap. Segera dia maju dan langsung menyerang si Sui. Pertempuran pun berlanjut. Dia juga mengatakan semenjak kematian Aciao, dirinya telah bersumpah untuk membantai Sui. Aciao itu adalah pacarnya si Luo Yu dulu guys. Jadi ceritanya dulu si Sui sudah ngebantai si Aciao. Tapi sayangnya di sini kekuatan Luo Yu juga masih belum bisa mengalahkan Sui. Saat Luo Yu dan Qingyi sudah terluka, Sui pun mengeluarkan teknik pamungkasnya untuk membantai mereka berdua sekaligus. Yang ternyata dugaan Mimin benar guys. Sebelum pertarungan ini terjadi, Qingyi itu sudah memberikan teknik transformasinya ke boneka Lan Feng untuk menyamar menjadi dirinya. Jadi Qingyi berhasil menahan teknik itu dan menyelamatkan Luo Yu. Yang dimana itu membuat Sui auto bingung karena sekarang si Qingyi itu memiliki kembaran dan pertempuran pun berlanjut. Di sisi lain, Jiang Yan yang mengikuti Luo Yu tadi pun juga sudah sampai. Dia terlihat sangat khawatir karena sang kakak Luo Yu terlihat terluka guys. Tapi Luo Yu menenangkannya dan mengatakan kalau dia sudah diselamatkan oleh si Qingyi. Tidak lama dari itu, Qingyi pun mulai kewalahan lagi melawan Sui guys. Waduh, ini Sui kuat banget, asli dah keren banget. Namun di sini Luo Yu dan Qingyi tidak menyerah dan masih ingin melanjutkan pertarungan. Jiang Yan yang melihat itu pun gak tinggal diam guys. Dia juga ikut turun tangan membantu menyerang si Sui. Tapi teknik yang digunakan itu bukan teknik biasa guys, melainkan teknik pamungkasnya serta senjata harta ilahi. Yang dimana itu cukup membuat Sui kesulitan dalam menangkap Jiang Yan. Pada akhirnya dia pun mengeluarkan tekniknya dan menyerang guys. Tapi tanpa disangka-sangka teknik itu ternyata menyerang ke arah Qingyi dan Luo Yu. Untungnya Wu Ming datang tepat waktu dan menahan serangan itu. Waduh, bosnya pun sudah datang nih guys. Tentu Sui mengatakan kalau Wu Ming harusnya nggak boleh ikut campur dong, karena Wu Ming tidak ada urusannya sama mereka guys. Wu Ming mengatakan kalau mereka itu adalah saudaranya dan dialah yang membawa mereka ke bintang Hidden Emperor. Tentu mendengar itu Sui pun mengeluarkan kekuatannya dan mengajaknya untuk bertarung. Nah ini dia guys. Ini baru pertarungan sesungguhnya. Wu Ming tidak kenal takut dan tentu meladeninya. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba muncullah seseorang yang segera menyerang Qingyi dari belakang guys. Ternyata itu adalah Kaisar Iblis Sui Tianya. Waduh, alias ayahnya Sui. Dia datang untuk membalaskan dendam anak buahnya yang sudah dibantai oleh Qingyi dulu, yaitu Koni guys. Lupa kan kalian? Hihihi. Wu Ming sempat bingung karena anak dari Kaisar Iblis Darah adalah seorang putri alias wanita.
Tapi tadi dia mendengar kalau Sui kok memanggilnya ayah ya. Kan Sui kan cowok guys. Tianya pun menjelaskan kalau Sui adalah anak kandungnya sendiri. Namun anak perempuannya hanyalah seorang anak angkat. Jadi kebalik gitu. Loi pun langsung angkat bicara dan mengatakan kalau Kaisar Tianya memaksa Acian untuk menikahi Sui. Jadi guys, anak perempuan angkatnya si Kaisar Tianya adalah Aciao, yaitu pacarnya Loi. Waduh, dia teremosi karena Kaisar Tianya memberikan Aciao dibantai sama Sui dan akhirnya maju menyerang. Tapi Kaisar Tianya segera menggunakan tekniknya dan melempar Loi. Dia juga menyarankan agar Loi bersikap secara bijaksana. Namun Loi udah kebakar emosi guys. Dia nggak bisa terima dong. Karena dulu Kaisar Tianya mengorbankan Aciao guys. Sui mendengar itu tidak tinggal diam, langsung geram menyerang si Loi. Tapi muncullah Qiang Yan yang segera melindungi Loi menggunakan artefak pemindah ruang. Yang dimana itu membuat Kaisar Tianya terkejut. Sehingga dia mulai yakin guys, kalau Qiang Yan ini adalah cucu dari nenek Yin Hu. Terungkap sudah nih. Dia juga mengatakan kepada Loi kalau dirinya telah berjanji kepada Aciao untuk tidak membantainya. Jadi Kaisar Tianya akan memberikan kesempatan supaya Loi bisa pergi dari sini. Namun Qiang Yan harus ikut dengannya ya. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik untuk membawa Qiang Yan kabur guys. Tapi untungnya ada bos kita Wuming yang sigap dan langsung menahan teknik itu. Namun karena Sui Tianya terlalu kuat, Wuming pun tidak berdaya juga sih ujung-ujungnya. Melihat teman-temannya terluka, Qin nggak tinggal diam dong. Dia segera maju dan mengatakan kalau dialah yang akan menanggung semua beban ini. Karena awalnya memang Kaisar Tianya mengincar Qin Yi guys, bukan mengincar mereka. Tentu Tianya langsung mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu badai darah. Sui pun mengatakan kalau tidak ada orang yang pernah selamat dari teknik badai darah ayahnya ini loh. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang lagi yang muncul dan menghancurkan teknik badai darah itu guys. Wadidaw, itu siapa lagi itu? Lalu terdengar suara dari langit yang mengatakan kalau Sui Tianya begitu banyak memiliki keberanian. Yang dimana itu membuat Sui kebingungan dan langsung emosi dong. Siapa coba yang berani ikut campur masalah mereka? Tapi si ayah segera menahannya dan segera memberi hormat kepada Kaisar Lin yang tersembunyi. Setelah itu muncullah Lin dengan sang kakek di sana guys. Wadidaw, ternyata kakeknya itu seorang kaisar guys, alias Kaisar Lin. Qin Yi segera berterima kasih kepada mereka berdua sehingga Kaisar Lin pun berkata kepada Tianya kalau dia tidak bisa mendisiplinkan anaknya guys. Jadi dia sendiri yang akan turun tangan untuk membantainya. Qiang Yan pun menjelaskan kalau Kaisar Lin itu memang suka melindungi orang-orang di sekitarnya. Bahkan dikatakan dia itu bisa meledakkan planet terbesar di bintang Blue Bay untuk melindungi orang terdekatnya loh. Waduh, yang dimana itu membuat Qin Yi auto ketar-ketir dong. Ternyata kekuatannya sekuat itu guys. Segera Kaisar Tianya pun memohon agar Kaisar Lin memaafkan anaknya daripada dibantai gitu kan. Dia juga menjelaskan kalau dirinya benar-benar tidak tahu kalau Guo Nu sudah menyinggung cucunya. Tapi Kaisar Lin sempat menjelaskan walaupun itu bukan cucunya, sekte setan itu tidak boleh melakukan apapun yang mereka inginkan di sini dengan senaknya guys. Dia bahkan berniat untuk membantai Sui agar dirinya bisa kapok. Sang ayah Kaisar Tianya melihat itu pun segera menyuruh anaknya Sui untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada Nona Lin atas apa yang sudah terjadi. Tapi bodohnya Sui ini nggak meminta maaf dia guys. Ya ampun, udah mau dibantai aja masih nyolot aja nih orang asli dah. Tentu membuat Kaisar Lin auto geram guys, semakin ingin menyiksa si Sui.
Kaisar Tianya segera meminta maaf kepada Nona Lin karena dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Untungnya guys, si Nona Lin itu menerima permintaan maafnya dan sang kakek pun melepaskan Sui Yi. Tapi Kaisar Lin mengatakan, Kaisar Tianyi itu harus menuruti 3 syarat darinya sebagai ganti nyawa dari Sui Yi guys. Dan syaratnya adalah yang pertama, iblis itu dilarang masuk ke bintang Blue Bay-nya lagi. Yang kedua, anaknya Sui Yi akan menerima hukuman dari sang Kaisar Lin. Dia juga mengatakan kalau dia tidak akan membantainya guys. Tentu Kaisar Tianya berterima kasih kepada Kaisar Lin karena sudah mengampuni nyawa anaknya. Kaisar Lin juga menyerang Sui Yi dengan kekuatannya guys. Dia juga mengatakan syarat ketiga yaitu Sui Yi harus meminta maaf kepada Qin Yi. Awalnya si Sui Yi itu nggak mau melakuinya guys, nyolot lagi dia. Tapi sang ayah menyuruh dirinya untuk meminta maaf. Sehingga mau tidak mau dia menuruti perkataan sang ayah karena sudah menyerangnya. Setelah itu Kaisar Lin pun mengatakan kalau masalah ini pun sudah selesai. Dia juga mengusir si Kaisar Tianya dan Sui Yi untuk segera pergi dari sini. Tidak lama dari itu, Qin Yi berterima kasih kepada Kaisar Lin karena sudah menyelamatkannya guys. Kaisar Lin mengatakan kalau sekarang tidak ada yang bisa menyakitinya di kerajaan tersembunyi. Tentu semua itu dilakukan karena rasa terima kasihnya atas Qin Yi yang sudah menyelamatkan cucunya Lin Lin dari serangan Koni guys. Sehingga Lin Lin pun berpamitan pergi karena dia bakal mengikuti kakeknya untuk berkultivasi lagi. Hoki juga si Qin Yi ini berhasil menyelamatkan cucu dari seorang kakek yang merupakan kaisar tertinggi guys. Ngeri kali dah. Wu Ming sangat tidak menyangka seorang Qin Yi bisa berteman baik dengan cucu dari Kaisar Lin. Lui pun akhirnya berpamitan untuk pergi dari bintang ini karena masalahnya udah selesai guys. Dia juga sadar kekuatannya sekarang masih belum cukup untuk membalaskan dendam wanitanya. Jadi mulai sekarang dia bakal berpetualang untuk meningkatkan kekuatannya. Jiang Yan yang mendengar itu segera mengatakan Lui itu harus ikut bersamanya untuk mencari neneknya guys. Sehingga mereka berdua pun langsung bergegas untuk pergi. Jangan-jangan Jiang Yan suka sama Lui kali ya, waduh. Setelah kejadian itu, Qin Yi pun sekarang memfokuskan diri untuk berkultivasi lagi meningkatkan kekuatan. Karena dia yakin, di luar bintang ini Kaisar Sui Tianya dan Kaisar Yi itu sedang menunggunya guys. Tapi karena kultivasinya ini juga, dia pun mulai sadar kalau kecepatan lubang hitam di dalam dirinya lebih cepat dari alam harta Paman Lan. Karena Qin Yi juga semakin melekat, dia pun menerapkan teknik jari untuk meningkatkan kekuatan. Dia pun segera membuat teknik jari dari tingkat pertama sampai tingkat keempat guys. Setelah itu Qin Yi pun kembali ke kediamannya dan sekarang dia semakin percaya diri karena kekuatannya sebanding dengan Golden Immortal tingkat 9. Karena itu juga dia mulai berpikir, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk pergi ke alam iblis. Sehingga tanpa basa-basi dia pun segera menuju ke alam iblis guys. Waduh, nanti ketemu sama si Kaisar Tianya dan si Sui Yi lagi dong. Kacau. Tapi tunggu dulu dong, spoiler dulu untuk part berikutnya nih guys. Pada intinya episode 7 nanti kita bakal melihat sepertinya Qin Yi itu pergi ke alam iblis. Sekarang dia bakal berhadapan dengan anak buahnya Kaisar Yi ini. Dan nantinya dia akan bertarung menggunakan teknik barunya, yaitu teknik jari guys. Apakah nanti Qin Yi bisa mengalahkan anak buah dari Kaisar Yin? Penasaran kan? Mimi sih penasaran banget nih. So update lagi nanti untuk part 7 episode 7 nya di minggu depan lagi ya guys. Tapi